Karena sebetulnya saya sudah lama sebetulnya pingin mengikuti tuntunan ajaran Islam. Cuman karena saya masih bersuami dan suka dilarang dan lain-lain. Jadi pada saat saya berpisah dengan suami, saya memutuskan untuk mempelajari tuntunan Islami dari dalam hati saya sendiri. Karena selama ini agama saya itu dihina terus sama suami. Agama yang mana? Katolik. Katolik? Ya. Loh? Dihina terus sama suami saya. Suami Katolik. Ya, kenapa menghina Katolik? Karena dia menilai Asyhadu alla ilaha illallah. asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah yang terhormat para ustadzah sekalian, Bapak Ibu, para ustadz. Yang terhormat para hadirin sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya hadir di dalam forum kegiatan yang mulia ini, yakni forum pensyahadatan atas nama Ibu Katarina Yuli Wulandari, asli Kota Malang. Ibu asli Kota Malang. Ini ada KTP-nya. Ini KTP-nya Katolik. Jadi ini ada orangnya, bukan akun cloningan, bukan akun abal-abal. Ada KTP-nya, ada kakaknya dan seterusnya. Ibu dari Katolik. Katolik di gerejanya mana, Ibu? Di mana? Di sini, di Jalan. Ya. Ibu Bu Katarina, saya manggilnya apa ini? Rina aja cukup, apa Yuli aja bisa. Bu Nina atau Bu Rina? Rina. Bu Rina. Uh-uh. Bu Rina. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bu Rina terpanggil untuk pulang kembali kepada Islam, ya. Karena setiap orang itu fitrahnya adalah Islam. Jadi kenapa saya bilang pulang kembali kepada Islam? Karena setiap orang itu fitrahnya adalah Islam. Bu Rina, izin bertanya, apakah Bu Rina asli Katolik sejak dulu atau pernah Muslim? Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir. Sudah Katolik. Sudah Katolik. Nah, ini terpanggil hari ini atas keterpaksaan atau atas paksaan orang? Tidak ada. Atau atas perintah orang? Tidak ada. Bu Rina punya anak ini? Ada satu. Laki? Laki. Usia berapa ini, Ibu? 20 tahun. 20 tahun. Albertus ya? Iya. Semua ini Katolik ya? Iya. Anak, suami Katolik. Ibu, suami masih ada ini? Masih. Masih ada. Masih. Ini apa yang terjadi sesungguhnya? Apa yang melatar belakangi Bu Rina pada pagi hari ini untuk bisa tergugah hatinya, terpanggil untuk bersyahadat? Apa sesungguhnya? Ya, karena sebetulnya saya sudah lama sebetulnya pingin mengikuti tuntunan ajaran Islam. Cuman karena saya masih bersuami dan suka dilarang dan lain-lain, dan saudara saya juga masih banyak yang Islam, banyak yang Muslim, kakak saya pun yang mualaf. Jadi pada saat saya berpisah dengan suami, saya memutuskan untuk mempelajari tuntunan Islami dari dalam hati saya sendiri. Dan Februari kemarin itu saya coba belajar untuk berhijab, terus coba untuk belajar untuk berpuasa Ramadan, sampai akhirnya saya menggugat cerai suami itu, dan saya pikir ini mungkin jalan terbaik 21 tahun rumah tangga saya gitu. Karena selama ini agama saya itu dihina terus sama suami. Agama yang mana? Katolik.
Katolik. Heeh. Loh, Dihina terus sama suami saya. Jadi saya memiliki agama Katolik itu hanya sebagai kedok saya. Karena suami saya itu terlalu cemburunya besar sekali gitu loh, maksudnya terlalu posesif juga terhadap saya. Jadi saya memutuskan 21 tahun itu untuk berpisah. Jadi saya ambil jalan ini, terus saya akhirnya berhijrah juga ini. Jadi tidak ada pasangan, cuma dari dalam hati saya. Ibu, maksudnya tadi agama dihina bagaimana? Dihina oleh suami? Iya, suami Katolik. Ya, kenapa menghina Katolik? Karena dia menilai saya itu ada main di luar sana. Jadi misalnya saya ke gereja, saya ikuti kegiatan lingkungan di Katolik, itu dibalik itu semua saya berbohong gitu loh. Padahal ya saya beneran, saya kemana-mana selalu ngajak anak saya. Selalu ngajak anak saya. Suami tidak mau diajak. Suami pun tidak pernah untuk masuk ke gereja pun jarang. Sama sekali. Jadi dia masuk Katolik. Jadi saya pacaran, saya nikah tidak pernah. Jarang maksudnya. Untuk ke gereja jarang. Yang jarang? Suami. Suami. Yang jarang suami. Ibu menemukan Islam itu di gereja atau di mana? Saya melihat aja banyak saudara saya yang Islam, kakak saya mualaf juga itu. Terus pergaulan saya juga mungkin banyak yang Islam gitu, dan banyak juga teman-teman yang mendukung juga. Jadi semua mendukung, udah kamu masuk Islam aja. Semoga lebih baik, kehidupanmu lebih adem ayem, lebih mungkin rezekinya lebih lancar gitu, kehidupan lebih baik kayak gitu. Dan memang setelah itu saya jalani, mungkin dengan berhijab saya lebih aman, lebih nyaman aja gitu loh. Ya. Jadi tidak ada terpaksaan sama sekali. Bagi Bu Katarina, Tuhan ada berapa? Dulu di Katolik ada berapa? Terus kalau sekarang kan mau bersyahadat ya. Dulu di Katolik menurut Bu Katarina Tuhan itu A ada 3 atau B ada 1? 1. B 1. Kalau di Katolik dulu ada berapa? Di Katolik ya 1. Siapa saja 1? Ya Yesus itu, Tuhan Yesus itu. Ya, terus? Terus sih ada Bunda Maria, tapi tidak masuk. Menurut saya Tuhan itu cuma 1. Tuhan Yesus itu aja. Kalau ada istilah Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Allah Bapa. Ya. Menurut saya ya Tuhan sih, cuman nyampaikannya aja yang beda. Penyampaiannya yang beda maksudnya dengan kata yang berbeda itu. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Roh Kudus itu Tuhan juga. Tuhan juga. Jadi total berapa? 3. Cuma hanya ininya aja yang istilahnya mungkin yang berbeda. Allah Bapa, Roh Kudus seperti itu. Ya. Tapi intinya kalau di Katolik memang hanya menyebut Tuhan Yesus saja. Izin untuk menguatkan dulu ya, penguatan akidah sebelum Bu Katarina benar-benar bersyahadat. Ibu punya penyakit jantung toh? Tidak? Enggak. Alhamdulillah. Kalau tidak punya penyakit jantung, izin untuk penguatan akidah dulu. Kalau punya penyakit jantung, langsung kami syahadatkan. Begini Bu Katarina, sampai sekarang di kekristenan maupun Katolik itu Tuhan, berapa jumlah Tuhan itu sampai sekarang belum final, 3 atau 1. Tadi Bu Katarina saya tanya, sama semua saudara kami Kristen Katolik jawabannya seperti Bu Katarina, persis. Berapa Tuhan? 1. Siapa? Yesus. Allah Bapa siapa? Ya Tuhan. Roh Kudus siapa? Tuhan. Nah, berapa total? 3. Sampai sekarang yang mana yang benar? 3 atau 1? Nah itu 3 atau 1. Sampai sekarang belum final. Kalau Islam itu sudah final. Anak kecil aja ditanya, berapa Tuhanmu nak? 1. Siapa nak? Allah. Muhammad siapa bagi engkau? Nabi. Selesai. Kemudian saya izin nanya sekarang kepada Bu Katarina, pakai logika saja. Yesus buat Bu Katarina A, Tuhan atau B, hamba Tuhan? Tuhan. Versi yang dulu ya, sebelum bersyahadat ya hari ini. Ini saya nanya yang versi dulu ya. Menurut Bu Katarina kalau versi Katolik dulu? Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Bukan. Namun sesungguhnya kalau kita membuka mesin waktu, kalau kita mau ingin
mengkorek siapa Yesus yang sebenarnya di masa lalu, itu mudah caranya. Kita masuk ke mesin waktu, lalu kita hidup di zaman Yesus, kita menjadi murid Yesus, dan kita akan tahu siapa Yesus sebenarnya. Tapi hal itu tidak mungkin, karena mesin waktunya nggak ada. Kita hidup di zaman yang jauh dari Yesus berada waktu itu. Yesus hidup dan Yesus wafat dan seterusnya. Kita jauh dari itu. Namun ada, masih tercipta mesin waktunya itu. Ini. Dari sini kita akan tahu siapa Yesus sebenarnya. Kita tidak perlu mencari di mana mesin waktu itu, karena ini ada mesin waktunya. Dari sini, membaca keseluruhan ini, kita akan jadi tahu bahwa Yesus itu siapa. A, Tuhan, atau B, hamba Tuhan. Sampai sekarang Bu Katarina, di Alkitab setebal ini, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus menyatakan itu, aku Yesus, aku adalah Tuhan. Atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Sampai sekarang. Berhadiah 1 triliun rupiah bagi siapa saja, baik orang Islam maupun orang Kristen, yang bisa menunjukkan satu saja ayat yang Yesus secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Ini mesin waktunya. Justru Yesus itu melarang, sekali lagi, Yesus itu melarang kepada umat manusia untuk menyebut dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Yesus akan mengancam bagi siapa saja yang menyebut dirinya Tuhan akan masuk neraka. Bu Katarina buka Matius 7 ayat 21. Masih bisa toh? Masih ingat toh cara buka Alkitab? Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi orang yang menyebut sebagai Tuhan justru itu adalah yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, pada hari terakhir nanti akan ada banyak orang yang mengaku menyebut Yesus sebagai Tuhan, mengaku bisa bernubuat, ya, telah bernubuat atas nama Yesus sebagai Tuhan, dan menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus sebagai Tuhan. Kemudian ini apa namanya? Apa tadi itu? Bernubuat atas namamu, menyembuhkan orang sakit ya atas namamu, dan seterusnya itu. Tapi justru Yesus menyampaikan, enyalah engkau dasar engkau pembuat kejahatan. Dan di Alkitab setebal ini, Bu, selain Yesus melarang agar umat manusia menyebut dirinya sebagai Tuhan, Yesus selalu menyampaikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Banyak ayat di sini Yesus itu senantiasa bersyahadat. Ibu bisa buka di Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, stop. Yesus ditanya, wahai Yesus, apa itu hukum yang terutama? Hukum yang paling tinggi itu, undang-undang paling tinggi itu bagaimana, wahai Yesus? Yesus menjawab, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu bahasa Ibraninya yang dikatakan oleh Yesus. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad. Pernah dengar kata Echad enggak? Para ustazah pernah dengar kata Echad? Ini satu rumpun bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu, karena Yesus orang Arab. Yesus itu orang Arab,
dia itu satu rumpun bahasa yang digunakan. Bahasa Ibrani, bahasa Arab. Echad. Qul huwallahu ahad. Itu yang dikatakan Yesus. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai orang Israel, dengarkanlah hai orang Israel. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Allah itu satu. Seandainya Yesus Tuhan, maka dia akan menyampaikan, dengarkanlah hai orang Israel, Shema Yisrael. Ya, Tuhan kalian itu adalah aku. Tidak ada. Justru Yesus, Tuhan kalian ini, Tuhan kita ini Allah. Allah itu satu. Ibu minta tolong buka di Matius pasal 4 ayat 10. Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bahkan Yesus kepada iblis, makhluk yang paling jahat, makhluk yang paling rendah, level yang paling terendah sekali, Yesus menyatakan, "Enyalah kau iblis, karena engkau harus menyembah kepada Allahmu, dan kepada sajalah engkau harus berbakti." Seandainya Yesus Tuhan, dia akan menyampaikan kepada iblis, "Enyalah engkau iblis, ya, pergilah engkau iblis, ingatlah wahai iblis, hanya kepada akulah engkau berbakti. Aku Tuhanmu, hanya kepada akulah engkau berbakti." Tapi itu tidak disampaikan oleh Yesus. Justru Yesus menyampaikan, Tuhanmu iblis itu adalah Allah. Hanya kepada Allah lah engkau berbakti. Menurut Bu Katarina, Allah Bapa itu, ini kan ada kata Bapak ya, ada kata Bapak. Menurut Bu Katarina, Allah Bapa itu Bapaknya Yesus saja atau Bapak kita semua? Karena versi dari Kristen Katolik, karena ada penyebutan kata Bapa ini, sehingga Yesus ini disebut sebagai anak Allah dan dia adalah Tuhan. Anak Tuhan berarti Tuhan, anak Allah berarti Allah. Nah, Bapa ini, Allah Bapa ini, Bapaknya Yesus saja atau Bapak kita semua? Kita semua. Bapak kita semua. Pintar, itu jawaban bagus, Bu. Jawaban bagus. Ini pengakuan Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Nah, itu dia. Kata Yesus, aku akan kembali, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allahmu. Allah, kepada Allahku dan Allahmu. Allahmu. Kata Yesus, Bapakku, ya Bapa kita semuanya. Bapak Anda, bapaknya Bu Rina, bapakku juga, bapak saya juga, bapaknya Yesus juga, bapak kita semuanya. Allahku, kata Yesus, ya Allahku, ya Allahmu juga. Ya, Allahnya saya, Allahnya Bu Rina juga. Ini kalau Alkitab ini didalami, Bu, semakin kita mendalami Alkitab, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kita mendalami Alkitab, semakin kita cinta kepada Islam. Karena Yesus adalah Muslim. Yesus Muslim. Bukti Yesus Muslim, dia selalu mengaguhkan Allah, dia selalu bertauhid kepada Allah, dia selalu berdoa kepada Allah, dia selalu menyembah Allah, dan dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Dan dia juga tidak pernah menjadikan dirinya sebagai Tuhan, atau tidak pernah menjadikan dirinya sebagai Allah. Di sini, di Alkitab ini, Ibu buka di Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus pergi ke atas bukit, ya. Lalu dia berdoa di sana, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Bayangkan. Yesus, kalau Yesus itu Tuhan, apakah layak Yesus berdoa kepada Allah? Kalau Yesus itu Tuhan,
siapa yang berdoa, siapa yang mengabulkan doa. Kalau Yesus Tuhan, dia tidak perlu berdoa. Itu kata Injil, kata Alkitab, kata Bible yang bahasa Indonesia. Berdoa kepada Allah semalam-malaman. Yesus itu waktu itu ada rasa takut dia. Dia merasa ketakutan, dia punya masalah besar sehingga dia mengadu kepada Allah, minta tolong kepada Allah semalam-malaman dia. Dihabiskan waktunya untuk berdoa. Bayangkan itu. Kalau sampai hanya untuk membaca ini saja, kita tidak bisa meresapi, kita tidak bisa merenungkan apa yang sesungguhnya terjadi ini, maka kita tidak bisa disebut sebagai manusia yang normal. Ayat ini saja sudah tidak ini, maksudnya apa tidak mampu menggugah setiap diri saudara kami Kristen Katolik. Ayat ini tidak pernah dibacakan di gereja. Tidak pernah. Ibu pernah dengar ayat ini di gereja? Tidak pernah. Biasanya yang dibaca ayat-ayat pilihan. Iya. Kita lihat ada yang bisa membaca bahasa Arab. Ini Alkitab bahasa Arab. Ini bukan Al-Quran, ini Alkitab bahasa Arab, Kristen Ortodoks Koptik, yang digunakan oleh orang-orang Kristen Ortodoks Koptik karena mereka lebih percaya ini lebih asli daripada Alkitab yang lain, karena Alkitab ini lebih dekat dengan Yesus, karena Yesus orang Arab, begitu, lebih dipercaya oleh mereka. Kita buka ayat yang sama, Lukas pasal 6 ayat 12. Ada yang bisa membacakan? Ustazah. Saya bacakan. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusalli. Dan pada malam itu Yesus keluar ini ilal jabali, ke atas bukit, ke atas gunung, liyusalli, untuk salat. Bahasa Arabnya doa apa, Ibu? Doa ad-doa. Bahasa Arabnya doa itu ad-doa. Tapi kalau bahasa Arabnya sholat, ya sholat. Sholat itu adalah doa sama, tapi levelnya lebih tinggi. Ya. Wa qada al-laila kullahu fis sholati lillah. Dan dia menghabiskan malam-malam itu semuanya, semalam-malaman itu fis sholati lillah, untuk sholat kepada Allah. Bukan hanya sholat, tapi untuk sholat kepada Allah, menyembah Allah. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia itu doa. Kalau di sini sholat. Mau doa, mau sholat, mana yang benar? Monggo, silahkan. Kalau tidak mau pakai sholat, ya nggak apa-apa, pakai doa saja. Tapi kalau sudah pakai kata doa, sudah mewakili bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Siapa yang berdoa, siapa yang mengabulkan doa. Gitu. Kita jadi tahu siapa Tuhan, siapa hamba Tuhan. Terakhir, Bu Katarina, Ibu bisa buka di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahasa Indonesianya saya tata rapi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, umat manusia ini, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu tatanan bahasanya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ini jelas sekali nih syahadatnya Yesus.
Karena antara yang mengutus dan yang diutus beda. Antara Allah dan Yesus beda. Itu di situ ada dua instrumen di situ. Ada Allah, ada Yesus. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Yang mengutus dan diutus juga beda. Presiden dengan utusan presiden sama tidak, Ibu? Beda. Beda. Presiden dengan gubernur beda tidak? Beda. Beda. Gubernur itu dia utusan presiden, tapi dia bukan presiden. Dia membawa risalah. Dia membawa risalah dari presiden untuk disampaikan kepada masyarakat. Tapi dia bawa pesan itu dari presiden. Dia hanya utusan saja. Sementara ini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Dan Bu, sebelum bersyahadat, Alkitab ini mengajarkan banyak hal yang saudara kami Kristen Katolik tidak kerjakan, tapi dikerjakan oleh orang-orang Islam. Maka dari itu, sehingga jikalau Alkitab nanti ini di akhirat itu ternyata ini salah, maka orang Kristen pasti masuk neraka, orang Islam pasti masuk surga. Jikalau ternyata nanti dihukumi di akhirat ini Alkitab ini ternyata benar, maka orang Kristen masuk neraka tetap. Orang Islam tetap masuk surga. Karena yang menjalankan ajaran perintah Alkitab ini adalah orang-orang Islam. Orang Kristen tidak menjalankan. Contoh, Yesus bersunat, kitab Kejadian pasal 17 ayat 9. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Perintah sunat. Yang tidak bersunat wajib dihukum mati di sini. Ini perintah wajib bersunat. Yesus juga bersunat. Kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Siapa yang menjalankan sunat? Orang Islam. Babi haram, Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Kitab Ulangan pasal 14 ayat 8. Jadi babi haram. Siapa yang makan? Orang Kristen. Orang Islam nggak makan. Haram. Yesus mati dikubur di kafani tanpa menggunakan peti, tidak menggunakan jas dasi, tidak pakai baju pengantin. Yesus menggunakan kain kafan warna putih, bersih, kasih harum-haruman. Ada di kitab Matius pasal 27 ayat 59. Yesus mati dikubur di kafani tidak menggunakan peti. Kemudian ini Yesus salat subuh. Siapa yang menjalankan salat subuh? Orang Islam. Markus pasal 1 ayat 35. Yesus salat subuh. Kemudian Yesus sujud. Kalau berdoa dia sujud. Matius pasal 26 ayat 39. Kemudian banyak hal. Yesus berwudu. Apalagi banyak sekali. Ini perintah-perintah. Perintah untuk hanya bertuhan hanya kepada Allah. Markus pasal 12 ayat 29. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Ibu juga terakhir perintah hukum berhijab, mengenakan hijab. Siapa yang menjalankan ini? Orang Islam. Ibu buka di kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ibu sudah benar langkah Bukatarina berhijab, belajar berhijab waktu sejak Ramadan kemarin itu sudah benar. Karena ini perintah Alkitab. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat kepada kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kewajiban bagi setiap perempuan itu untuk menudungi kepalanya. Yang tidak menudungi kepalanya, maka wajib dicukur habis rambutnya atau dibotakin. Kalau tidak mau dibotakin, itu maka wajib berhijab. Karena itu kehormatan buat wanita. Bukti, kalau ibu di Katolik di gereja, suster biarawati menggunakan hijab tidak? Kenapa hanya suster saja? Yang lain pakai tank top.
pakai rokni ini. Ya. Pakai, Bunda Maria pakai. Bunda Maria pakai. Pakai. Karena mereka semua muslim. Ini mesin waktu yang kita bisa akhirnya tahu siapa sesungguhnya mereka semua. Demikian, ada pertanyaan Ibu sebelum bersyahadat? Silakan. Sudah yakin? Sudah. Sudah mantap? Sudah. Ibu sudah yakin bahwa Tuhan hanya satu-satunya sembahan itu adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah? Sudah. Ibu sudah yakin bahwa Yesus Kristus adalah Nabi, Rasul, dia bukan Tuhan? Yakin. Yakin. Ibu sudah yakin bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan, adalah Nabi, Nabiullah, Rasulullah? Yakin. Baik, silakan. Sebelumnya dengan Mbak, nama lengkap Katarina. Katarina Yuli Wulandari. Katarina Yuli Yuli Wulandari ya, Mbak Rina. Iya. Sudah mantap ya? Sudah. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada. Oke, tidak ada yang mengiming-imingi. Tidak ada. Ya, Mbak Rina sudah bersedia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah setelah menjadi muslimah? Insya Allah sudah. Pertama, setelah syahadat nanti ada sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Ya, bersedia ya untuk dilaksanakan. Oke. Kita mulai saja, ikuti saya. Sudah sering berlatih sholat sebelum ini? Pernah diajari teman kemarin waktu puasa. Berarti sudah lumayan lancar ya? Dibilang aja juga belum. masih agak. Kadang lupa juga doanya. Saya tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dengan berlinang air mata ya beberapa dari teman Mbak Rina juga, karena ini adalah momen yang sangat sakral ya, yang sekali seumur hidup dialami Mbak Rina, dan hidayah ini luar biasa karena Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang. Karena Mbak Rina terpilih mendapatkan hidayah ini sudah luar biasa, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang benar, agama yang dibawa sejak zaman Nabi, sejak Nabi Adam ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, semua sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi Islam itu adalah agama yang selamat, yang memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Kita sebagai muslim atau muslimah, muslim itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah yang ahad, Allah yang maha tunggal. Allah itu maha tunggal. Entah dua yang tunggal, tiga yang tunggal, empat yang tunggal, Allah itu maha tunggal ya. Itu adalah muslim, berserah kepada Allah yang maha tunggal. Itu yang diajarkan oleh nabi-nabi. Nah, itu adalah Islam ya. Satu-satunya agama yang mengatakan bahwa ini Islam adalah agama yang diridhoi Allah itu hanya ada di Quran ya. Yang jelas kita ini lahir, proses kelahiran kita, setelah lahir itu untuk apa, setelah hidup kita harus bagaimana, setelah tua terus kita harus bagaimana, setelah meninggal kita akan kemana, itu jelas sekali dalam Quran. Kita hidup hanya sementara ya. Berapa tahun sih sekarang usia kita 50, 60 misalnya, itu berarti kita tinggal berapa puluh tahun lagi ya. Dan manusia itu tidak bisa menolak takdir Allah. Nah, kita akan melihat mengapa Islam ini sebagai agama yang benar, yang rahmatul lil alamin. Jadi Islam ini adalah sekarang menjadi agama yang terbesar ya, menjadi agama yang the fastest growing religion, agama yang pertumbuhan terbesar di dunia sekarang Islam ya. Di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa, Islam ini berkembang sekarang luar biasa, karena akhirnya orang akan melihat
yang benar dan yang tidak benar ya. Dalam ajaran Islam memang kita ke masjid ini ada nggak gambar-gambar representasi Tuhan Allah seperti apa di masjid ini ada nggak? Nggak ada ya. Sama dengan Yahudi itu atau Yudaisme, Yahudi itu adalah menyembah Tuhan juga sama dengan orang Islam. Jadi orang Yahudi itu Tuhannya sama dengan Islam, hanya dia cuma mengakui Taurat. Nah kalau kita ke sinagog itu orang Yahudi masjid tempat ibadahnya orang Yahudi itu ya nggak ada gambar apa-apa, nggak ada representasi Tuhan ya. Nah kalau di ajaran beberapa agama lain, misalnya ini agama Kristen, di Katolik kan ada patung-patung ya, Bunda Maria, ada patung Yesus ya kan. Di Kristen memang tidak ada patung, di Protestan tetapi dia ada salib ya. Tapi mereka bisa kadang juga memasang lukisan Yesus. Di dalam agama Hindu ada juga Trimurti. Trimurti ini artinya Brahma, Wisnu, Siwa, mereka itu satu, yang esa juga, tiga yang satu, sama dengan dalam Trinitas tiga yang satu. Dan ada Krishna juga. Krishna ini adalah Wisnu yang menjelma menjadi manusia ya, seperti Yesus ya, dari Allah yang menjadi manusia dalam perspektif Kristen. Nah dalam agama-agama yang seperti itu, Buddha juga ada Siddhartha Gautama ya. Agama yang non tauhid itu ada representasi Tuhan, ada gambar-gambar, entah itu patung. Dalam agama tauhid itu tidak ada. Itu yang membedakan. Jadi mana sih Tuhannya Islam? Ya Allah itu maha melihat. Allah itu kalau dalam Quran lebih dekat daripada urat leher kita. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena Allah itu memang maha besar, terlalu suci untuk kita lihat ya, kecuali nanti setelah kita meninggal. Karena Allah maha melihat, kita tidak bisa melihat. Kita bisa nggak melihat virus corona dengan mata telanjang? Kita tidak bisa, kecuali dengan mikroskop elektro ya, yang dibesarkan 2600 kali baru kita bisa melihat. Tapi Allah bisa melihat nggak? Bisa, karena Allah itu maha melihat ya. Di planet ini ada berapa galaksi ya. Kita tahu satu galaksi ada 9 planet di Bima Sakti galaksi kita. Tetangga kita Andromeda ada berapa planet? Jadi ada yang baru dilihat oleh teleskop itu, yang sekarang Hubble teleskop ya, yang paling modern itu 100 miliar galaksi. Itu sekitar 1 triliun lebih planet, belum satelitnya ya kan. Jadi jarak planet yang terjauh, jadi jarak bumi dan matahari ke bumi itu kan diukur dengan kecepatan cahaya, nggak pakai kilometer, terlalu sulit. Kecepatan cahaya, jadi 1 detik itu berapa kilometer ya, 1 detik cahaya ya. Jadi kalau matahari dengan bumi itu jaraknya 11 menit, itu bisa dihitung berapa juta kilometer. Dari kecepatan cahaya 11 menit itu bisa dihitung. 11 menit itu sudah kita nggak bisa menjangkau. Padahal ada jarak antara satu galaksi dengan galaksi lain itu 3 juta tahun. 3 juta tahun, bayangkan berapa jauhnya, 3 juta tahun cahaya. Kita tidak bisa melihat. Tapi sebegitu pun Allah maha melihat, karena Allah maha melihat karena yang menciptakan. Karena itu Quran itu memang sangat kitab yang sesuai dengan sains ya, yang tidak gagal dengan sains. Yang sekarang terbukti adalah Al-Quran ya. Al-Quran mengatakan bahwa semua benda di angkasa, di alam semesta ini, dia bergerak, berotasi, dan jadi dia berotasi dan bergerak juga ya, berevolusi. Jadi dia di samping dia bergerak, bumi bergerak kan, berputar terus, dia bergerak juga sesuai dengan path. Path itu bahasa Inggris ya. Kalau di terjemahan bahasa Inggris itu path, P-A-T-H, path itu jalan setapak dia gitu loh. Ya, baik bumi, Venus maupun apa, dia akan berjalan sesuai dengan jalan dia yang tidak dilalui oleh planet-planet lain. Dan itu ada triliunan, mereka nggak saling bertabrakan karena ada yang mengatur gitu. Kalau matahari didekatkan berapa 100 km dengan bumi aja, kita sudah nggak bisa hidup, sudah sudah mati semua ya, karena Allah maha mengatur. Nah
Quran sudah mengatakan bahwa setiap benda-benda angkasa itu bergerak. Nah, itu ada disebutkan di Quran ya. Juga disebutkan di Quran bahwa kalau kita melihat di angkasa itu mereka seperti orang berenang yang apa ya, berenang di tempat itu ya. Kan dia kalau Anda berenang di tempat namanya apa ya? Yang ngambang. Jadi kayak alam semesta ini kayak masing-masing ngambang gitu, bergerak terus. Karena kalau tidak bergerak dia kan jatuh. Sama ya kalau bumi, kalau kita melihat gangsingan itu apa? Kan muter terus, kalau nggak muter dia kan jatuh. Bumi pun harus bergerak. Sama dengan Quran juga menyebutkan gunung itu adalah pasak bumi dan gunung itu bergerak. Kamu kira gunung tidak bergerak, padahal gunung itu bergerak. Quran mengatakan begitu. Zaman dulu kan pasti bingung, ini Quran benar apa tidak, gunung diam kok, ternyata kok bilangnya bergerak kan gitu kan. Dan dia pasak bumi. Ternyata kan kita tahu pasak ya, kalau buat tenda kan. Nah ternyata gunung itu pasaknya lebih dalam, lebih jauh, lebih panjang daripada gunung itu sendiri. Jadi gunung yang kita lihat berapa kilometer, berapa ratus meter mungkin ya, atau 1000 meter lebih, tergantung. Itu pasaknya jauh lebih panjang daripada gunungnya. Dan gunung itu bergerak. Ya. Tapi kita tidak bisa melihat, karena kan ternyata bumi yang kita tempati ini, bumi yang kita sekarang di sini kan, kenapa harus di bumi ya? Padahal ada triliunan planet, kenapa kita harus di bumi? Itu Allah, rahasia Allah. Bumi ini sebetulnya di dalam bumi itu isinya apa sih? Api. Jadi magma yang menyala-nyala, yang panasnya 3600 derajat Celcius, panas sekali kan. Nah, bumi ini sebenarnya dalamnya itu kayak magma yang panas sangat tinggi, tapi dilapisi kayak bola itu, luarnya dilapisi 70 km saja supaya kita tidak kepanasan. Itu hebatnya di situ ya. Nah, 70 km ini adalah luar bumi ini ya, yang kita sekarang bisa berdiri. Kalau nggak ada 70 km ini kita sudah kepanasan. Di dalam bumi itu adalah magma yang sangat panas ya, dilapisi. Karena itu Quran mengibaratkan seperti karpet, sehingga kita bisa dengan aman di bumi ini dengan lapisan 70 km ini. Dan lapisan ini sebetulnya karena itu magma kayak bubur panas itu loh, tahu ya, bubur panas. Nah, bubur panas itu atasnya itu lempengan bumi. Bumi itu berbentuk lempengan-lempengan, di mana lempengan ini kalau sebenarnya itu dia bergerak ya, karena magma ini kayak bubur itu, di atas bubur dikasih seng tipis-tipis itu kan bergerak. Nah, kalau pergerakannya terlalu cepat ada masalah, itulah menjadi gempa bumi. Sains itu akan sesuai dengan Quran, itu bicara tentang sains itu sudah benar. Siapa yang membuat Quran? Allah. Allah yang Maha tahu. Sebelum kita tahu tentang hal itu, kita sudah tahu ya. Karena itu kebenaran sains sudah membuktikan kebenaran Quran. Ya, karena itu sudah bersyukur Mbak Rina mendapat hidayah. Sebenarnya banyak yang bisa kita sampaikan, tapi nanti saja setelah ini ada pembekalan khusus ya. Yang jelas Islam itu agama yang harus dengan akal. Artinya kalau menjadi Islam, gunakan akalmu. Karena itu dalam surat Yunus ayat 100, Allah melaknat orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau mau masuk Islam, pikirkan dulu baru masuk Islam. Ya, bukan imani dulu, terus pikirkannya nanti gitu ya. Karena itu harus Allah, untuk menjadi orang Islam hanya harus menggunakan akalnya. Itu saja yang penting ya dalam Quran. Gunakan akalmu. Akalmu ada ratusan kali kata akal harus digunakan dalam Al-Quran ya. Saya kira begitu. Mudah-mudahan Mbak Rina menjadi muslimah yang istiqomah ya. Amin. Jangan lupa bahwa setiap muslim itu akan diuji, siap dengan ujian untuk dapat naik kelas ya. Insya Allah dengan sabar dan tawakal dan ikhlas, Amin, ujian nanti akan dilalui dengan baik. Kita sudah banyak mu'alafah yang memang ada banyak ujian yang insya Allah kita bantu kalau ada masalah. Ya, saya kira cukup. Dan kita berharap Ustadz Ipung untuk mendoakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut.